Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan memulai lagi untuk membahas makna rohani dari Bukit Sion yang ke-18. Sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan Allah Bapa, karena Engkau sungguh baik memelihara kami, menguruskan kami, memimpin kami, menyertai hidup kami, menolong kami, menghibur kami dalam segala pekerjaan kami Tuhan yang memang sibuk Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, kami selalu dalam kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah diberikan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tetap terus memberikan kasih sayang-Mu yang melimpah-limpah. Damai sejahtera-Mu, kasih setia-Mu, belas kasihan-Mu. Kami terus Tuhan memohon Tuhan Allah Roh Kudus untuk mengajari kami Tuhan tentang Bukit Sion yang ke-18. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini bersama hamba-Mu Tuhan dapat segala berkat rohani dari surga. Sehingga kami Tuhan memiliki tujuan untuk menuju ke Bukit Sion yang rohani, yang kudus, ruang maha kudus. Kami persiapan Tuhan untuk menjadi orang-orang ruang maha kudus-Mu Tuhan, yang selalu bersama-sama Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang mau serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Engkau lah yang menaruh hukum-hukum-Mu Tuhan di dalam akal budi hati kami. Kami percaya Tuhan, kami yang senang dengan hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami terus ingin menerima makna rohani Bukit Sion yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami tetap menjadi anak-anak yang dilahirkan dari Sion, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan makna Bukit Sion yang ke-18 benar-benar sesuai kehendak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi makna ke-18 dari Bukit Sion adalah Sion memiliki suatu dasar yang pasti. Saya ulangi, Sion memiliki suatu dasar yang pasti. Kita buka di Yesaya 14 ayat 32. Yesaya 14 ayat 32. Sion memiliki dasar yang pasti. Yesaya 14 ayat 32 saya akan membacakan. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion. Dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Saya ulangi lagi. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion. Dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Jadi di sini ada frase Tuhan meletakkan dasar Sion. Tuhan yang meletakkan dasar Sion. Artinya, Sion ini tempat kediaman Tuhan. Dan Tuhan meletakkan dasarnya juga. Jadi tempat perhentian Tuhan yang selama-lamanya ya di Bukit Sion. Dan Tuhan meletakkan dasarnya juga. Artinya kalau kita orang-orang yang punya program menuju ke Sion, kita mempunyai dasar. Dasar yang teguh dari kehidupan kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristus adalah hidup kita. Kristus adalah hidup kita. Ya. Jadi kalau kita hidup itu karena Kristus. Kita hidup bukan karena di luar Kristus. Jangan ada doktrin Kristus atau doktrin Yesus Kristus yang lain yang dicampur adukan dengan ambisi-ambisi manusia, ambisi-ambisi duniawi ini. Sehingga dicampur adukan. Sehingga kesannya dunia ini bisa berteman dengan Tuhan Yesus. Padahal firman Tuhan bilang, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saya ulangi lagi, persahabatan dengan Allah, dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang mencampur adukan antara dunia dan Kristus. Padahal tidak bisa dicampur adukan. Ada yang mungkin orang berpikir, firman Tuhan katanya bilang begini, firman Tuhan bilang, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, ya, ke Mammon dan kepada Tuhan.
Tapi banyak orang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Loh, kita kan bisa dong. Ini kan penting, Pak, masa kesusahan ini, sulit, ekonomi. Kan tapi ya iyalah kita masih ingat Tuhan. Kita kan berdoa juga. Ya memang kesannya baik ya, kesannya ada doa, ada tuntunan Roh Kudus. Tapi coba tanya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, apakah kita misalnya ngoyo gitu ya untuk cari penghasilan dari pagi sampai malam demi katanya anggota keluarga, istri, anak-anak, tapi melupakan Tuhan. Tapi kesannya ya, kan saya berdoa kan, baca Alkitab juga Pak di tempat kerja, berdoa juga. Tapi waktunya Bapak, Ibu dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat pekerjaan. Coba tanya Tuhan, apakah memang itu yang menjadi kehendak Tuhan? Saya tidak bisa memberikan saran apa itu salah atau benar. Yang bisa memberikan itu tergantung jawaban hubungan pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Tapi saya melihat di sini bahwa Kristus adalah dasar dari Sion itu sendiri. Di sini dikatakan, di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Artinya sengsara ini adalah artinya tekanan, situasi dunia yang tidak menentu, tidak jelas. Karena dunia ini yang membuat situasi yang tidak menentu jelas itu membuat ketakutan dan keraguan-raguan. Situasi yang berubah-berubah. Ada muncul lagi yang baru menyebabkan ketakutan dan keraguan-keraguan. Ini kita bicara orang dunia ya. Sikap sebagai anak Tuhan gimana? Kita tahu bahwa dasarnya adalah Sion ini adalah Tuhan Yesus. Berarti kita ini kekuatan kita, semua aspek hidup kita, pondasinya Tuhan. Berarti yang mempunyai hak atas hidup kita Tuhan. Yang mempunyai hak atas hidup kita itu Tuhan, karena pondasinya Tuhan. Amin. Amin. Ya, yang punya hak atas hidup kita adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi manusia. Dia sayang sama manusia, makanya dia membuat firman Tuhan ini sebagai dia adalah dasar. Dia adalah perlindungan bagi orang yang sengsara. Amin. Perlindungan kita bukan uang kita, perlindungan kita bukan jabatan kita, perlindungan kita bukan pengalaman kita, atau pendidikan kita, atau gelar kita. Perlindungan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena Tuhan Yesus Kristus itulah dasar. Artinya dasar itu kokoh. Makanya kalau kita lihat orang bangun rumah itu dasarnya harus kokoh. Bangun gedung-gedung bertingkat. Karena apa? Karena kalau dasar yang kokoh, ada gempa sedikit hancur. Artinya kalau manusia dasarnya tidak bukan Kristus, ada masalah murtad, ada masalah lari ke narkoba, ada masalah lari ke prostitusi atau ke pergaulan bebas, atau bisa depresi, bunuh diri dan sebagainya. Makanya kita perlu dasar Yesus Kristus. Amin. Makanya kalau kita orang-orang yang menuju Sion, kita harus punya dasar Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Dasar Yesus Kristus itu dibangun dari hubungan pribadi. Hubungan pribadi. Karena kita menginginkan sesuatu hal, melekat sama Tuhan itu, keinginan kita itu, Tuhan akan meletakkan dasar yang pada kita. Tapi jangan mempermainkan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, harus disiplin, harus setia. Artinya jangan ada lagi kompromi sama dunia, jangan ada lagi kompromi sama dosa, jangan ada kompromi sama hal-hal kedagingan. Semuanya kita ini sudah diberikan perlindungan dari Tuhan, ditebus istilahnya dari Tuhan. Hak hidup kita sudah Tuhan yang bertanggung jawab. Janganlah kita macam-macam di luar kehendaknya yang menyakiti hatinya, yang membuat Tuhan murka atau marah. Jangan. Ya. Jangan. Ya, kita buka lagi coba di Yesaya 28 ayat 16 ya. Yesaya 28 ayat 16.
Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ini penting ini. Tadi kita bicara Yesaya 14 ayat 32, tempat perlindungan orang yang sengsara. Di sini Sion adalah dasar yang diletakkan Tuhan sebagai batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, batu yang teruji, batu yang teruji. Artinya itu ujiannya yang sangat yang sudah mencakup yang paling gitu, teruji. Mungkin Bapak Ibu dapat ujian, pencobaan tuh masih belum melebihi kekuatan, ya. Karena ada firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia, Allah tidak membiarkan dirimu dicobai melebihi kekuatanmu. Artinya kita ini tidak ada yang diuji seperti Tuhan. Makanya Tuhan dibilang batu yang teruji. Artinya Tuhan itu tidak ada dosa dalam hidupnya. Dia taat sama Bapa, kehendak Bapa sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Seluruh umat manusia di bumi ini ditebus. Amin. Ya, dan dia bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Artinya dia menyediakan jaminan kebangkitan. Dia mendapat kebangkitan dan dia memberikan jaminan kebangkitan. Dia mendapat kebangkitan dari Allah Bapa karena hidupnya berkenan, ada ketaatan kehendak Bapa yang mengutus dia sebagai anak. Ya, jadi dia batu yang teruji dan juga dia batu penjuru yang mahal. Batu penjuru yang mahal artinya batu juru selamat kita, penjuru. Ada suatu keselamatan yang diberikan melalui darahnya, melalui namanya. Itu darahnya sangat mahal. Tidak ada orang yang sanggup untuk membeli keselamatan itu. Gak ada orang mau kaya seberapapun punya pesawat jet, uang seberapapun di bank sampai gak kehitung atau apa, tidak ada yang bisa membeli keselamatannya. Karena keselamatan itu cuma diberikan Tuhan Yesus. Makanya dibilang Tuhan Yesus adalah batu yang teruji, batu penjuru yang mahal. Kalau kita percaya tidak akan gelisah. Kenapa kita tidak akan gelisah? Karena dia sudah menjaminnya semua. Kita sudah diampuni segala dosa dan pelanggaran kita, disucikan, dikuduskan. Oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita sudah sembuh kekal selama-lamanya. Oleh darahnya kita berkemenangan. Karena ada lagunya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba kita memperoleh kemenangan. Ada amin. Ya, berarti kita nggak gelisah karena dia yang menjamin firman Tuhan ini. Yang menjamin. Karena kita tidak bisa menerima jaminan dari apapun, asuransi atau apa. Semua serba terbatas. Tuhan yang memberikan tidak terbatas. Bahkan ketika kita pun masih berdosa, dia tetap sabar menunggu supaya kita bisa bertobat. Makanya kasihnya tidak terbatas. Kuasa darahnya tidak terbatas. Kasih sayangnya tidak terbatas. Tapi Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Dia kalau misalnya memberikan waktu untuk Bapak Ibu bertobat, segeralah bertobat malam ini. Ya, supaya ada belas kasihannya, ada kasih setianya yang dilimpahkan, ada damai sejahteranya akan dilimpahkan. Ya, karena orang yang berbuat dosa tidak ada memperoleh damai sejahtera sedikit pun. Tidak ada, mau uangnya banyak karena dosa, entah dia lari ke percabulan, prostitusi, atau dia narkoba, tidak akan mendapatkan damai sejahtera yang utuh. Dan damai sejahteranya itu sifatnya semu.
Datanglah pada Yesus. Karena Yesus adalah batu yang teruji, batu penjuru yang mahal. Dialah juru selamat kita, menyelamatkan kita dari segala galanya. Dari dosa kita diampuni dosanya. Dari kematian kekal kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kita tadinya di pintu gerbang maut, sudah dipindahkan ke pintu gerbang Putri Sion. Makanya kita diangkat dari liang kubur. Kita diberikan hidup yang kekal bersama-sama Tuhan. Bahkan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan. Umur kita bisa ditambahkan karena kasih sayang yang berlimpah-limpah sama kita. Ada amin. Ya. Karena Roh Kudus, Roh Hikmat, umur kita diperpanjang, tahun hidup kita ditambahkan. Dan Dia yang mematahkan tali-tali maut dengan kuasa darah anak domba dari Yesus Kristus. Dia yang meluputkan kita. Dia yang terus meluputkan kita daripada maut. Mata kita dari air mata dan kaki kita daripada tersandung. Dan kita boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ada amin. Ya. Karena kita menuruti firman Tuhan, maka kita tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ada amin. Ya. Setialah sama Tuhan. Menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, menjadi Tuhan Yesus bagaimana sih? Mintalah Roh Kudus kasih karunia yang berlimpah-limpah supaya keinginan kita menjadi seperti Yesus akan terus digenapi. Ada amin. Amin. Kita ayat terakhir ya di 1 Petrus 2 ayat 6. 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi ini ada batu terpilih karena sudah melewati berbagai macam penderitaan, dan kesetiaan Tuhan telah diuji, dan Dia setia, Allah yang setia. Tadi janjinya pertama, dasar yang teguh, dasar yang pasti dari Bukit Sion. Dia tempat perlindungan bagi orang yang sengsara. Yang kedua, suatu batu penjuru yang mahal, batu yang teruji. Janganlah gelisah, kita diberikan jaminan tidak gelisah. Yang ketiga, kita tidak dipermalukan. Ada amin. Walaupun dunia coba membuat engkau dipermalukan, membuat engkau diintimidasi, membuat engkau menjadi kebingungan, keraguan-raguan, mungkin bahkan ketakutan. Tapi percaya, Tuhan meletakkan dasar batu Sion itu dasar yang pasti. Dia sendiri dasarnya. Dia adalah batu yang terpilih. Kenapa Tuhan Yesus dibilang batu yang terpilih? Karena Dialah satu-satunya yang menyelamatkan kita. Amin. Karena Dia yang berkata dalam firman-Nya Yohanes 15 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada lagi nabi yang bisa berbicara, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan Yesus bukan nabi. Dia adalah Tuhan, juru selamat kita. Tapi Dia bisa melaksanakan 5 jawatan gereja Tuhan. Bisa sebagai rasul, bisa sebagai nabi, bisa sebagai pengajar, bisa sebagai penginjil, dan Dia bisa sebagai gembala. Ada amin, haleluya. Iya. Jadi yang ketiga, tidak dipermalukan, karena dasar Sion yang pasti ini kita tidak permalukan. Kalau ada orang mungkin mereka merasa menang bisa mempermalukan kita, tetapi tenanglah. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa kita tidak akan dipermalukan. Mungkin anggap orang kita dipermalukan, tapi kita pegang firman Tuhan, kita tidak dipermalukan. Ada amin, haleluya. Kita tidak akan dipermalukan. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Malah anak-anaknya akan diberikan kemuliaan. Kemuliaan terbit atas kita. Ada amin. Terang Tuhan terbit atas kita. Ada amin. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 7. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, kita beroleh persekutuan antara seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, darah yang akan menyucikan kita dari segala dosa. Ada amin ya. Ya, jadi kita hidup dalam terang. Itulah jaminan kita.
karena kita mendapat tempat perlindungan pada masa sengsara. Kita tidak gelisah karena dia batu penjuru yang mahal yang teruji. Kita tidak permalukan karena dia batu penjuru yang mahal dan yang terpilih. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Firman-Mu telah memberikan kami Tuhan rema yang baik Tuhan, dari Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Karena kami Tuhan memilih Sion Tuhan sebagai tempat destinasi kami Tuhan bersama keluarga kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami yang menjadi anak-anak di Bukit Sion yang rohani yang kudus, kami yang juga anak-anak Tuhan yang meletakkan dasar Sion yang pasti, berikanlah kami Tuhan Yesus Kristus kasih karunia-Mu, pimpinan Allah Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa Tuhan terus meletakkan dasar Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dengan mencari wajah-Mu, membaca firman Tuhan, memuji Engkau, melayani, memberitakan kabar baik tentang Engkau di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus dimampukan untuk melakukannya Tuhan. Bahwa Sion ada dasar yang pasti. Kami memberitakan dasar Sion itu ada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, kami tidak gelisah. Sebagai batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal, kami tidak permalukan. Dan kami Tuhan Yesus Kristus beroleh dasar yang teguh dalam Kristus Yesus. Kami percaya janji-Mu ini ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau menyayangi kami, melindungi kami, memberkati kami, mengingatkan kami. Berkati Tuhan dalam kami malam ini, berikan kami tidur yang nyenyak. Kuasa arah Roh Kudus kami dalam tidur, alam sadar bawah sadar kami dalam kuasa Roh Kudus. Api Roh Kudus membakar segala yang bukan daripada-Mu. Roh mimpi buruk, roh-roh intimidasi, roh kematian mendadak, roh sakit penyakit, akan dosa panah api sejati, dipatahkan kuasa dengan darah Roh Gembala Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagari kami dengan tembok berapi Tuhan, tudungi kami dengan darah Roh Gembala Yesus Kristus, keluarga kami dan semua Bapak Ibu yang menyaksikan ini. Kami percaya Tuhan, kami terus fokus kepada Sion tempat kami Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang lahir di Sion, dan kami Tuhan mau Tuhan Yesus Kristus menjadi seperti Yesus Kristus, tidak kompromi lagi dalam dosa, tidak keduniawian, tidak kedagingan, tapi hanya memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Demikian pada malam ini. Besok kita akan membahas Sion yang ke-19. Tuhan Yesus berkati. Salam.